Makasih ya, Dek. Ya Allah, mereka tersenyum karena kekuatan aku. Mereka gak ketakutan. Bahkan mereka kelihatannya seneng. Ternyata kekuatan ini juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi Justin yang memegang pecahan candi ke-1000 itu. Dan kau gagal mendapatkannya karena lebih memilih menolong Bella. Karena aku mendengar teriakan Bella. Jadi aku harus menolongnya. Harusnya kau gak usah peduli sama Bella. Apa kau sudah jatuh cinta padanya? Roro, bukan begitu. Aku harus membuat Bella jatuh cinta padaku dulu. Sehingga aku bisa mendapatkan hatinya. Jadi aku dan kamu bisa bersatu kembali. Cuma itu yang aku mau, cuma itu. Aku tidak mencintai Bella. Aku mencintaimu, Roro. Kenapa masih tidak mengerti juga? Kalau begitu, kau harus memisahkan dia dari Justin. Jangan sampai Justin yang memisahkan kita dengan pecahan candi yang ke-1000 itu. Ya, baiklah, Roro. Aku merindukanmu. Nice banget. Aku harus menguji. Apa benar dia betul-betul bisa menangkal kekuatanku? Justin! Justin! Ya ampun, Justin, kok bisa sih? Justin, kamu gak apa-apa kan? Punggung kamu gak ada yang luka kan? Iya, nggak apa-apa. Beneran. Iya. Sheila cemas banget sama Justin. Aku sebaiknya nggak usah ke sana. Kasih ya. Bella. Kamu lagi apa? Kenapa kamu liatin mereka? Ada yang salah? Aku tuh sebenarnya mau supaya Justin sama Sheila bahagia. Dan pastinya hubungan aku sama Sheila bisa membaik. Wah, betul juga. Itu ide bagus.
Aku akan habiskan barang-barang berharga milik Serani. Kamu nih ya, ngagetin aja. Ya lagian mama tuh ngapain sih di sini pakai bongkar-bongkar lemari orang? Mama ini lagi mau ngambil barang Serani. Mumpung orang yang lagi di rumah sakit. Jadi setelah itu, kita bisa fitnah Bella. Pokoknya kita harus berhasil. Setelah itu kita akan rebut semua harta dia. Keren banget. Intan. Bilang apa kamu barusan? Hah? Kamu panggil Mbak Risma Mama? Ngomong apaan sih kamu? Kamu tuh jangan asal nuduh deh. Iya Bella. Mana mungkin kalau Intan itu anak Mbak. Lagian dari tadi tuh kita di sini lagi bercanda-bercanda kok. Enggak. Aku nggak percaya sama omongan kalian. Kalian bohong. Sheila harus tahu ini. Gimana dong ini kalau sampai ketahuan jadi kacau semuanya. Udah kamu tenang aja. Pokoknya biarin ini jadi urusan Mama. Sheila, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Ternyata Mbak Risma sama Intan itu ibu sama anak. Masa sih kak? Berarti selama ini mereka itu bohongin kita. Dan mereka pasti punya niat jahat ke rumah ini. Pura-pura sakit nih. Aduh sakit. Sakit pelan Mbak. Pelan Mbak. Ya ampun. Aduh sakit. Aduh, kaki Mbak sakit banget. Pelan-pelan Mbak jalan. Aduh. Bella, kenapa kamu tega ngelakuin ini sama Mbak Bella? Emang kaki Mbak Risma kenapa sih? Tadi Mbak ngeliat kalau Bella tuh mau mengambil perhiasan Ibu Rani. Dan Mbak mencoba untuk mencegahnya, tapi Bella marah-marah ke Mbak. Dan Bella mendorong Mbak jadi seperti ini. Kamila nyolong perhiasan Mama. Sheila, aku sama sekali nggak ada niat untuk nyolong perhiasan Mama. Mbak kenapa sih harus bohong dan fitnah aku? Dia tuh nggak bohong, Sheila. Tadi gue lihat banget kalau si Bella itu ngedorong Mbak Risma sampai jatuh kayak gitu, sampai luka kayak gitu. Intan, kalian keterlaluan banget sih. Kenapa harus fitnah aku seperti ini? Hah? Sheila, ini pasti cuma akal-akalan mereka berdua karena aku tadi udah ngebongkar kebohongan mereka. Bella udahlah, kamu gak usah berbohong. Kenapa kamu harus kayak begini? Kak Bella udah cukup, stop ngomong. Mbak Risma emang pembantu di sini. Tapi Kak Bella nggak berhak lakuin kayak gitu ke Mbak Risma. Ayo Intan, ayo Mbak Risma, kita masuk. Terima kasih ya. Risma, maafin Kak Bella ya. Sheila juga nggak ngerti kenapa Kak Bella bisa sejahat itu. Ya udah, Sheila obatin ya Mbak.
Maafin Sheila ya mas, Sheila telat dibesuk mama. Tadi gara-gara Kak Bella sih. Bella, kenapa lagi dia? Siang. Tadi tuh di rumah heboh mah, kaki Mbak Risma luka. Luka? Jatuh? Jadi gini, kata Intan tuh Kak Bella tuh mau nyolong perhiasan mama. Tapi ketahuan sama Intan dan Mbak Risma. Terus Kak Bella tuh dorong Mbak Risma sampai jatuh mah. Jadi tadi Sheila ngobatin kakinya Mbak Risma dulu deh. Ya ampun Bella. Pokoknya dengerin mama ya. Mama gak mau kamu berduaan doang sama dia. Harus ada Mbak Risma atau Intan. Mama cuma khawatir dia tuh punya rencana jahat sama kamu. Mah, tapi mah, dalam hati kecil Sheila tuh Sheila yakin kalau Kak Bella tuh gak sejahat itu. Sheila, Bella sekarang tuh sudah berubah. Sejak Bella beranjak remaja dan dia tahu persis siapa dia, semuanya jadi berubah. Kamu mesti ingat dong, dia bukan kakak kandung kamu, dia cuma anak angkat. Dan mama tuh khawatir dia punya rencana jahat sama kamu. Enggak mah, Kak Bella masih baik kok sama Sheila. Cuma Sheila aja yang gak ngerti kenapa sih ada aja hal yang bisa bikin Sheila tuh benci sama Kak Bella. Ya, itu namanya pura-pura baik, Sheila. Sudah terbukti kan dia berhasil ngebuat papa kamu mewariskan sebagian besar hartanya ke dia. Dan dia pura-pura gak mau warisan itu. Tapi buktinya giliran mama dirawat di rumah sakit, dia nyolong ini, nyolong itu. Coba. Sheila, mama paham kamu sayang dengan kakak kamu itu. Tapi sekarang semua sudah berubah. Dia itu gak nganggap kamu adiknya dia. Kamu dengar mama baik-baik ya. Bella itu berbahaya. Wah, ini dia nih. Gaun high class yang cocok buat gue. Tasnya juga matching banget nih. Sabar Risma, sabar. Sebentar lagi kamu pasti akan memiliki semuanya. Kita lihat aja nanti. Intan, Intan. Mbak Risma, Sheila, aduh, kamu udah pulang. Maaf ya rumahnya masih berantakan kayak gini. aduh. Mbak Risma kakinya masih sakit ya? Iya nih Mbak, belum kuat untuk berdiri. Tadi Mbak udah coba untuk bersih-bersih tapi Mbak belum kuat. Aduh. Mbak Risma nggak usah dipaksain kalau Mbak Risma masih sakit kakinya. Sini. Aduh, Sheila aja yang pegang kentalnya. Loh, Mbak Risma kenapa? Kok ngepelnya belum selesai? Iya, Tan. Kakinya Mbak Risma masih sakit. Mbak Risma istirahat aja ya. Mbak Risma nggak usah kerja dulu. Waduh, kalau gitu siapa dong yang bersih-bersih rumah ini? Loh, Mbak Risma? Kak Bella, Mbak Risma kan kakinya masih sakit. Jadi Mbak Risma nggak bisa kerja beberapa hari ini. Pokoknya Kak Bella harus gantiin Mbak Risma untuk beres-beres di rumah. Kak Bella harus tanggung jawab atas apa yang Kak Bella lakuin ke Mbak Risma. Nih, pegang. Pegang dong. Ayo. Tuh cuci baju sama sepatu gue. Dan ingat, jangan pakai mesin cuci, oke? Iya, Kak Bella cuci yang bersih. Ini semua kan gara-gara Kak Bella. Wah, Sheila, aku kan udah bilang kalau
bukan aku yang buat Mbak Risma sakit. Itu mah emang ulahnya mereka berdua aja, Intan sama Mbak Risma. Udah deh, Kak Bella tuh gak usah banyak alasan. Emang bener kok saksinya ada Intan sama Mbak Risma, jadi Kak Bella ngapain pakai bohong? Sheila, kalau kamu emang gak percaya sama aku ya udah nggak apa-apa. Biasanya juga aku kok yang nyuciin baju kamu, aku rela. Tapi kalau misalnya bajunya Intan, itu bukan urusan aku. Ya terus kalau misalnya bukan urusanmu, urusan siapa lagi? Lo mau nyuruh Sheila untuk ngebersih-bersihin rumah ini. Dan lo juga mau nyuruh Sheila untuk nyuci baju sama sepatu gue. Ya nggak apa-apa sih ya kalau emang lo tega. Intan sama Mbak Risma licik banget. Ada maksud apa sih mereka sebetulnya di rumah ini? Aku nggak boleh biarin mereka ngerjain Sheila juga. Hello, Bila. Kok lo malah bengong sih? Yaudah, Isyul. Bella sayangku, apa yang sedang kamu lakukan? Mau ngapain kamu kesini? Ya tentu saja aku mau menolong calon pengantinku. Tanganmu harus tetap halus, jadi tidak boleh terlalu banyak mencuci. Aku akan melakukannya untukmu. Bella, aku ini calon suami yang baik kan? Lagi pula, kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini? Calon pengantinku, kamu pikirkan baik-baik. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini oleh Sheila? Ayolah, kamu itu punya kekuatan, Bella. Kamu bisa menggunakannya. Kamu bisa menundukkan Sheila kapan saja dengan kekuatanmu itu. Jangan lakukan semua ini. Aku tidak suka melihatmu begini. Kamu jangan samain aku sama kamu ya. Kamu itu nggak punya hati. Mungkin juga aku belum mengenal kasih sayang. Tapi aku mau belajar. Apa itu kasih sayang? Bagaimana kalau kamu ajari aku? Lepas! Lepas! Lepasin aku! Kan suara Kak Bella. Lepasin! Kenapa dia? Lepasin! Bella, cepat ajari aku tentang kasih sayang. Lepasin! Kamu jangan kurang ajar ya. Lepasin! Aku benci sama kamu. Lepasin nggak? Lepas! Lepasin nggak? Lepasin! Aku benci sama kamu. Benci, lepasin! Kak Bella, Pergi kamu, pergi! Lepasin aku, lepas! Lepas! Lepasin! Kak Bella, Kak Bella! Kak Bella! Kak Bella ngapain sih?
Kak Bella ngapain coba kayak gitu teriak-teriak? Kak Bella ngomong sama siapa tadi? Di mana dia? Apa sih? Enggak, tadi itu tuh ada laba-laba tarantula gitu merayap di badan aku, makanya tadi aku teriak-teriak karena aku takut. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Laba-laba tarantula. Kak Bella kayaknya emang makin aneh deh. Apaan sih? Ah, ini angin bikin kaget aja gangguin orang tidur. Pikiran Justin kenapa terlindungi ya? Tidak bisa aku pengaruhi sama sekali. Aku harus mencari cara lain. Kok buka lagi? Bener nih. Bener nih. Kayaknya semenjak kubu batu ini kemana-mana, gue sering lihat sosok hitam itu. Kayak dia ngikutin gue terus deh. Ular itu memakai kristal Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso akan segera berwujud jika ia menemukan orang yang tepat untuk menjadi pengikutnya. Ini tidak disangka. Ternyata Ibu Justin adalah pengikut Bandung Bondowoso. Aku harus segera memisahkan Justin dan Bella.